Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Tuli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Siapa yang tidak kenal dengan Ustadz kondang yang satu ini? Ustadz panutan sejuta umat di Indonesia. Bahkan juga fansnya ada di luar negeri sih. Dia memang kelihatan keren, kelihatan pandai. Tapi ketika dia membahas agamanya. Dan ketika dia membahas agama orang lain, mendadak kecerdasannya itu tiba-tiba berkurang gitu ya. Kenapa berkurang? Ya karena membahas agama lain, kitab suci orang lain ditafsirkan menurut pikirannya sendiri dan keyakinannya sendiri. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Nabi Muhammad itu ada maktub tertulis fit Taurat, di dalam Taurat. Ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis. Ya, nih, buka aja. Buka dari awal sampai akhir. Mana? Bukalah dari awal sampai akhir. Tak ada nama Muhammad di situ. Nengoknya dari bawah. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Hai putra-putri Yerusalem. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Musa bercerita bahwa akan ada nanti nabi terakhir, orangnya kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku. Hai. Tuh kan, apa yang saya bilang. Yang lucu adalah ketika dia bilang bahwa penulis Kidung Agung adalah Musa. Sejak kapan Musa menulis kitab Kidung Agung? Jadi kata dia tadi itu adalah perkataan Musa mengenai Nabi Muhammad. Ada banyak nama tentang nama Muhammad di dalam Alkitab. Salah satunya di kitab Kidung Agung yang ditulis oleh Musa katanya. Ini adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh UAS ini ya. Jadi kitab Kidung Agung ini adalah tulisan Salomo. Jarak hidup antara Salomo dengan Musa itu sangat jauh. Musa hidup di tahun 1500 sebelum Masehi, sedangkan Salomo hidup di tahun 900-an sebelum Masehi. Jadi jaraknya sekitar 500-600 tahunan gitu ya. Jauh, dan orang yang berbeda juga, dengan budaya yang berbeda juga pada waktu itu. Jadi bukan penulis Kidung Agung, Pak. Musa itu penulis kitab hukum Musa, kitab Taurat, 5 hukum Musa. Jadi itu ya, bukan Kidung Agung. Udah gitu ngaco lagi, ngutip nubuatan Muhammad di dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Ada kata Mahmadim, kata Mahmad. Kalau kita melihat bahasa Ibraninya, sebenarnya kata ini tidak berbunyi Mahmad gitu ya. Tapi Mahmad ada KH di tengah. Jadi MAKHMAD tulisannya menjadi Mahmad, bukan Mahmad. Nah, seharusnya dia juga menerima nubuatan yang lain yang menggunakan kata Mahmad dalam kitab Perjanjian Lama. Saya akan kasih 2 ayat yang ada kata Mahmadnya. Dan seharusnya UAS dan orang-orang yang suka klaim ada nubuatan kata Mahmad dalam Alkitab yang diartikan sebagai Muhammad, ini juga diterima bahwa ini adalah nubuatan untuk nabinya. Yang pertama, saya mengajak melihat di dalam Ratapan pasal yang kedua, ayat yang keempat. Berbunyi demikian. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan. Membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Di dalam Ratapan 2 ayat 4 ini ada kata Mahmadi, dari akar kata Mahmad juga, yaitu artinya menyenangkan atau menyenangkan mata. Di sini seharusnya UAS juga mengambil ayat ini sebagai nubuatan untuk nabinya ya. Saya kasih ini bocoran yang lain.
Apa arti di dalam ayat ini? Dalam ayat ini berkata bahwa yang menyenangkan mata itu sekarang dimurkai oleh Allah. Kita bisa membaca judulnya mulai ayat 1 itu situ ya. Murka Allah terhadap Sion. Jadi Mahmad itu dimurkai oleh Allah. Gitu. Mau Pak Ustadz ambil ini. Jadi Muhammad menjadi dimurkai oleh Allah menurut ayat ini. Gimana ini ya? Kemudian yang kedua, saya kasih lagi di dalam Yesaya 64 ayat 11. Saya juga berharap bahwa ayat ini diambil sebagai nubuatan untuk Muhammad. Di sini juga ada kata Mahmad Denu, dari akar kata Mahmad juga dalam bahasa Ibraninya. Artinya adalah milik yang paling berharga. Jadi milik yang paling berharga bagi orang Israel itu sekarang dihancurkan. Mari kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-11. Begini bunyinya. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Apa milik mereka yang paling indah? Bait suci. Jadi di sini kata Mahmad itu sudah menjadi reruntuhan. Apakah Muhammad menjadi reruntuhan ketika masa kenabian Yesaya? Tidak semua kata Mahmad di dalam Alkitab itu dipakai untuk menjelaskan mengenai sifat seseorang seperti yang dipakai di dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Jadi yang dimaksud dalam Kidung Agung 5 ayat 16 tadi itu bukan Muhammad, melainkan Salomo. Jadi Salomo lah yang dikatakan di dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Nah, dalam dua ayat yang saya bacakan tadi itu, dalam Ratapan maupun Yesaya, keterangannya menjadi berbeda. Kalau UAS mau konsisten, seharusnya ini juga diambil sebagai nubuatan nabinya, ataupun para mualaf yang lain ya. Jadi, kalau UAS dan para mualaf itu tetap ngotot kata Mahmadim di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu untuk Muhammad, pertanyaannya adalah, apakah mereka mau mengganti nama Muhammad menjadi Mahmad atau Mahmadim dalam kalimat syahadat? Jadi nanti kalimatnya berubah, ada kata yang berubah di dalamnya. Muhammad menjadi Mahmad atau Mahmadim. Maukah demikian? Karena nama boleh mirip-mirip ya, tapi belum tentu itu adalah orang yang sama. Sama seperti dengan Naruto dan Naruto. Nah, hampir mirip-mirip sih kata ini. Yang satu Naruto adalah tokoh animasi Jepang, yang satunya adalah Naruto, tetangga saya, orang Jawa, istrinya 5. Kok 5 ya? 4 lah, 4. Jadi berbeda lah ya. Naruto dengan Naruto adalah dua pribadi yang berbeda. Satu tokoh kartun, satu di dunia nyata. Sama dengan Mahmad atau Mahmadim dengan Muhammad. Meskipun sama-sama mat, belum tentu itu adalah orang yang sama. Meskipun juga Ustadz Abdul Somad, belum tentu juga sama dengan Mahmad. Begitu loh ya. Demikian dari saya, semoga ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.